Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusuf dari kelas 10 RPLA nomor absen ke-37. Di sini saya akan menjelaskan detail kode program pemesanan tiket kereta api yang saya buat untuk tugas akhir C++ saya. Sebelum ke penjelasan kodenya, saya akan menjelaskan dulu deskripsi untuk kode C++ tugas akhir saya terlebih dahulu. Deskripsi program. Nama program yaitu aplikasi pemesanan tiket kereta api sederhana berbasis konsol yang memungkinkan user melakukan pemesanan tiket dari stasiun Cimahi ke berbagai tujuan. Jadi nantinya aplikasi ini hanya bisa dari Cimahi karena intinya dari Cimahi untuk ke berbagai kota, bukan dari bolak-balik gitu. Terus, fungsi utama menampilkan daftar stasiun tujuan yang tersedia, memproses pemilihan rute, kelas, dan jumlah tiket, menentukan total biaya berdasarkan harga yang telah ditentukan, menampilkan struk pembelian, memvalidasi input user untuk mencegah kesalahan. Jadi, cara kerjanya, yang pertama, data master menggunakan array untuk menyimpan nama stasiun dan kelas kereta. Di sini nanti saya akan menggunakan array 2 dimensi. 2. Sistem harga. Fungsi get harga dengan sweetcache menentukan harga berdasarkan kombinasi tujuan dan kelas. Jadi nanti di sini saya akan menggunakan fungsi yang nama fungsi itu get harga dengan fungsi get harga itu di dalam ya dengan menggunakan sweetcache atau nested sweetcache. 3. Proses input. Balik ke awal tadi, nested sweetcache itu seperti sweetcache bersarang ya. Terus ketiga, proses input. Loop do while menangani user dengan memvalidasi asal harus dari Cimahi, tujuan 2-6, jumlah tiket harus lebih besar dari kosong. Jadi nanti saya menggunakan loop do while untuk, jadi misalnya salah bisa ngeloop, misalkan asalnya dari Cimahi, misal tiba-tiba dia memilih asal bukan dari Cimahi, bisa dia salah, nanti kan tulisan error, nanti dia tinggal pencet enter lagi, bisa balik lagi ke awal. Dan tujuannya juga nggak boleh dari Cimahi, misalnya udah milih dari Cimahi tujuan ke Cimahi lagi, kan nggak bisa tuh. Jadi pakai looping, balik lagi tujuannya 2-6. Dan jumlah tiketnya juga, masa sudah mesen saat dari Cimahi kemana, misalnya ke Bandung gitu, jumlah tiketnya kosong atau nggak -1 gitu kan gimana. Jadi harus lebih besar dari kosong. Misalnya nggak lebih besar dari kosong, nanti ya seperti yang saya jelaskan tadi di awal, yaitu akan ngeloop dengan cara pencet enter. Saat ada tulisan error, pencet enter, nanti dia akan ngeloop dengan sendirinya. Keempat, output. Menampilkan struk dengan detail pemesanan dan total biaya. Jadi nanti outputnya akan menampilkan struk dengan detail pemesanan dan total biayanya. Terus 5, pengulangan tadi yang saya jelaskan, yaitu looping. Jadi user akan melakukan multiple pemesanan tanpa reset program. Jadi yang jelaskan saya tadi di awal, misal user salah, dia tinggal pencet enter saja untuk ngeloop lagi, ngeloop ke awal. Jadi error, enter, loop. Jadi nggak usah ngulangin program lagi gitu, kayak compile ulang program lagi. Jadi logika intinya, program menggunakan nested sweetcache untuk pricing sistem dan array lookup untuk menampilkan nama stasiun atau kelas dengan validasi input yang ketat untuk memastikan data yang dimasukkan user selalu valid. Balik ke awal tadi, langsung kita ke programnya. Nah, di sini saya menggunakan 2 include, yaitu include iostream dan cstdelete. Dan sini maaf, saya sambil baca catatan saya, yaitu jadi include iostream. Jadi ini seperti mengimport toolkit untuk input dan output. Tanpa ini kita tidak bisa menggunakan cout untuk menampilkan teks atau cin untuk menerima input dari user. Jadi pada intinya include iostream ini untuk agar kita bisa menggunakan cout dan cin. Tuh ya, nanti akan saya gunakan di sini tuh cout, terus ada cin-nya juga dari sini, nah gitu ya. Ini akan menggunakan cout cin. Terus yang kedua, menggunakan include cstdlib.
include CSTDLIB ini itu toolkit untuk fungsi-fungsi sistem dalam kode kita gunakan untuk sistem CLS yang membersihkan layar. Jadi pada intinya sistem CSTDLIB ini untuk memanggil sistem CLS atau nanti untuk clear screen gitu. Nanti akan saya buat fungsinya. Terus saya menggunakan using namespace std. Ini seperti mengatakan alias pakai standar bahasa C++, sehingga kita tidak perlu menulis std.2.2 cout, tapi cukup cout saja. Jadi nanti di cout atau di cin itu kan, kalau misalnya nggak pakai itu kita harus tulis std.2.2 cout. Ribet kan gitu atau lama jadinya. Jadi gunakan using namespace std, jadi sudah include std-nya gitu. Standarnya alias standarnya. Terus di sini menggunakan data master dengan jenis tipe data char array char gitu. Dengan array 2 dimensi. Jadi ini membuat array 2 dimensi dengan 6. Angka 6 di sini berarti 6 stasiun. Ada 6 kan? 1 2 3 4 5 6. Terus 20 berarti di dalam satu stasiun atau satu stasiun ini nggak boleh lebih dari 20 karakter. Berarti setiap stasiun bisa memiliki nama maksimal 19 karakter. Nah, lupa tadi saya jelaskan. Karena kan 19 karakter, karena kan satu karakter lagi itu null, terminator, alias null ya. Isi array ini setiap string mewakili nama stasiun. Jadi setiap string ini mewakili nama-nama stasiun ini. Terus cara kerjanya dalam memori komputer menyimpan ini sebagai blok memori yang berurutan. Jadi C1, I2, M3, A4, H5, I6. Jadi kayak ngeblok itu sebuah kelas. Jadi kayak ruangan itu. Terus null. Dan yang saya tahu juga kan ini 20 karakter, misalnya ini cuma 6, dia tuh akan mendeteknya tetap 20 tapi diisi oleh kosong atau apa gitu ya. Terus integer jumlah stasiun, saya singkat DML underscore stasiun sama dengan 6. Ini untuk menyimpan variabel jumlah stasiun yang tersedia 6 yang akan digunakan dalam loop untuk membatasi iterasi nanti. Terus char ini array 2 dimensi lagi untuk kelas nama. Di sini ada 4 kolom maksimal, setiap kolom itu 20 karakter lagi. Alias 19 karakter tadi, lupa ya satu lagi doang. Terus indeksnya kenapa di sini ada yang kosong? Karena indeks kosong sengaja dikosongkan sehingga indeks 1 eksekutif, indeks 2 premium, indeks 3 ekonomi. Karena ini memudahkan karena user memilih 1 2 3 langsung sesuai dengan indeks array. Jadi nanti memilihnya langsung dari 1 2 3 dari array ini. Bukan kosong, karena kan array ngitungnya dari kosong ya. Nah, ini kosong gitu. Terus di sini juga saya membuat fungsi pencarian harga atau get harga. Integer indeks tujuan, integer pilihan kelas. Integer. Terus integer harga sama dengan kosong. Terus sini ada angka suitcase 1 sampai 5. Nah, indeks tujuan. Jadi suitcase ini untuk indeks tujuan. Nah, jadi case pertama untuk rute dari Bandung ke Cimahi. Dari Bandung ke Cimahi ini ada 3 kelas, pilihan kelas tadi. Suite lagi pilihan kelas 1 sampai 3. Jadi nanti satu ini bakal masuk ke eksekutif. Terus case 2 yang di sini masuk ke premium. Case 3 ini masuk ke ekonomi. Terus case kedua Garut sampai Cimahi. Sama seperti tadi, masuk ke sini eksekutif premium ekonomi. Terus di sini juga ada yang kosong. Nah, seperti Gambir Cimahi. Karena case 3 kan tadi apa ekonomi, karena dari Gambir ke Cimahi itu gak ada yang namanya ekonomi. Gitu. Terus Purwokerto Cimahi. Case 1 2-nya 0. Karena ya Purwokerto Cimahi, kalau misalnya dari Cimahi ke Purwokerto gitu ya, gak ada pilihan kelas eksekutif dan premiumnya, adanya hanya ekonomi. Dan sebaliknya untuk dari Surabaya ke Cimahi atau Cimahi Surabaya itu suite case pertama dan kedua saja yang ada, karena mereka hanya ada eksekutif dan premium, ekonomi tidak ada. Terus break di sini berarti keluar dari switch ini.
Terus return, fungsi untuk mengembalikan harga yang sudah ditetapkan. Jika kombinasi tidak tersedia, harga tetap kosong, seperti cash gambir, kelas ekonomi. Nah, tadi yang saya jelaskan. Balik ke sini, saya di sini juga membuat fungsi clear. Jadi void, void biar jadi kan nggak balik lagi dia langsung sampai terus clear screen sistem CLS. Jadi nanti kalau mau clear screen tinggal panggil fungsinya yaitu clear screen. Terus sekedar info lagi, sistem CLS ini memanggil command sistem operasi CLS untuk membersihkan layar. Dan sistem CLS ini hanya work di Windows. Untuk Linux atau Mac perlu diganti dengan sistem clear. Jadi CLEAR alias clear, nggak disingkat kayak gini CLS. CLS ini hanya berfungsi untuk di Windows. Terus di sini saya buat lagi fungsi untuk menampilkan stasiun. Di sini saya clear screen, layar bersih, terus menampilkan header dengan cout daftar stasiun. Cout ini buat hiasan lagi. Terus di sini juga saya membuat suatu untuk menampilkan nomor 1 sampai 6, bukan 0 sampai 5. Dan di sini juga ada stasiun nama. Di sini untuk mengakses nama stasiun dari array. Nama stasiun dari array ini nih. Nah, dipanggillah ke sini gitu. Terus contohnya buat nanti misalkan akan munculnya tuh angka 1 titik nama stasiun apa 1 tuh 1 nama stasiunnya Cimahi. Nah, nanti di situ output gitu. Nah, terus kita lanjut ke mana ya, bentar, ke proses pesanan. Nah, sini juga saya membuat fungsinya untuk proses pemesanan. Variabel lokal ya yang saya panggil atau deklarasi yaitu ada pilihan asal, pilihan tujuan, jumlah tiket, pilihan kelas, tipe data yang integer. Integer lagi harga satuan sama dengan 0. Total bayar. Di sini pakai looping lagi, do while, loop forever sampai ada break untuk integer. Mekanismenya eksekusi blok kode dulu, baru cek kondisi. Jadi eksekusi dulu, baru langsung cek kondisi kan. Terus akan terus berulang sampai user memilih tidak pesan lagi. Gitu. Nah, terus ini tampilkan stasiun. Nanti tampilkan daftar stasiun di sini. Cout pilih stasiun asal harus Cimahi. Kan tadi saya di awal menjelaskan bahwa harus dari Cimahi yaitu 1. Terus in masuklah ke pilihan asal ke yang deklarasi tadi. If jadi asal harus 1 alias jangan 1 karena ya harus 1 dari Cimahi. Kalau enggak cout error. Asal harus dari Cimahi. Tekan enter. Terus ini saya menggunakan in ignore dan in get. In ignore ini untuk membersihkan buffer input atau menghapus sisa new line karakter. Terus in get untuk menunggu user, tekan enter. Terus continue untuk lompat ke awal loop, ulangi proses. Nah, gitu. Terus out pilih no stasiun tujuan 2 sampai 6. In masuk ke pilihan tujuan. Sini untuk deklarasi agar pilihan tujuannya itu jangan 1. Ya masa kan dari Cimahi ke Cimahi lagi. Jadi harus 2 atau 6. Kalau enggak muncul lagi error pilihan tujuan tidak valid, tekan enter. Sini saya pakai in ignore dan in get lagi. Seperti di atas sama sistemnya. Terus di sini ada lagi out masukkan jumlah tiket. In jumlah tiket untuk memasukkan jumlah tiket. Dan di sini sama lagi sistemnya kayak gini. Dan tapi di sini if-nya jumlah tiket nggak boleh kurang atau sama dengan 0. Jadi nggak boleh tuh tiket minus 1 atau 0 kan. Jadi harus di atas dari 0. Ya 1 minimal. Ya mas saya udah mesen tiket 0 gimana gitu kan. Itu kan untuk memvalidasi serupa pastikan tujuan antara 2 sampai 6 yang tadi. Terus pastikan jumlah tiket lebih besar dari 0. Terus lanjut ke pilih kelas.
Dipilih kelas ini, kita clear screen lagi. Lalu di sini stasiun nama. Untuk user pilih asalnya dari mana, tapi array mulai dari kosong. Jadi 1 kurang 1 sama dengan kosong Cimahi. Jadi 1 biar asal 1 kurang 1 kosong Cimahi gitu, untuk dikurang 1 setiapnya. Karena kan array tadi dimulai dari 0 gitu. Jadi misalnya milih 1 kurang 1 0. Oh 0 itu apa? Oh 0 itu tadi Cimahi. Jadi Cimahi masuk ke outputnya. Terus stasiun nama, bentar, sama tadi dikurang 1 lagi. Misalnya user pilihan tujuannya 3 kurang 1 sama dengan 2 itu apa? Gambir. Kan di atas tadi Gambir. Ya, di atas Gambir. Nah, 3 kurang 1 Gambir. Nah, pilihan tujuan ya, jadi 3 Gambir. Kenapa Gambir? Nah, karena kan tadi 3 kan Cimahi tujuan, pilihan tujuan. Jadi 1 2 3 ya Gambir gitu ya. Lanjut ke 114 tadi. Nah, lanjut terus ini cout nomor kelas harga dalam bentuk Indonesia ya. Cout ini buat hiasan saja. Terus di sini for loop untuk melalui 3 kelas, ini untuk melalui 3 kelas. Terus harga satuan sama dengan get harga. Nanti kan harga satuan tadi sama dengan get harga yang tadi saya deklarasi di atas. Nah ini sama dengan ini harga satuannya. Terus panggil fungsi get harga dengan parameter yang sesuai. Contoh get harga 2 dan 1 untuk tujuan Gambir kelas eksekutif berarti gitu kan. Terus if jika harga satuan lebih besar dari kosong, hanya tampilkan kelas yang tersedia. Jadi harganya itu nggak boleh dari kosong. Jadi harga yang dari kosong pada intinya, harga yang kosong ini nggak bakalan dimasukin karena kan tadi ada yang kosong tuh, berarti nggak bakalan dimasukin tuh. Kayak ini case 3 kan ini berarti nggak bakalan ada ekonomi sama premium, langsung eksekutif saja. Contoh kayak gitu lah. Nah kan ini nih contohnya ke Gambir deh, ke Gambir mana tadi, ke Gambir. Nah ini kan case 1 eksekutif ada, case 2 premium ada, terus case kosong itu ekonomi. Karena kosong nggak ada, jadi nggak bakalan muncul tuh nama ekonominya gitu. Satuan. Terus cout hiasan lagi di sini. Nah udah, lanjut kita ke struk aja. Pilih nomor kelas. Oh ini tinggal ada. Nah nih pilih nomor kelas, pilihan nomor kelas tadi, in pilihan kelas. Harga satuan sama dengan get harga tadi. Ini sama seperti yang di atas tadi penjelasannya. Dan ini saya pakai sistem sama lagi tadi, error tekan enter, ignore sih atau in get, terus continue. Nah terus untuk struk clear screen, mekanisme untuk struk. Nah untuk struk ini clear screen, terus total bayar sama dengan harga satuan dikali jumlah tiket. Jadi harga satuan paket ini rute kelas tadi dikali jumlahnya tadi. Terus masuklah ke sini cout hiasan, cout lagi struk pemilihan, hiasan lagi rutenya kayak tadi sama. Jadi dari array itu yang tadi dipilihan, cout kelasnya, harga tiketnya, harga satuan tadi, terus jumlah tiketnya, jumlah tiket ini, terus total bayar. Cara ulangi, misalnya tekan Y dia akan mengulangi, jika tekan N dia akan lanjut ke sini nih, clear screen, dan lanjut ke cout. Terima kasih, program selesai. Terus integer main kita panggil fungsi proses pemesanan. Nah itu fungsi proses pemesanan. Nah ini kita panggil fungsi proses pemesanan ke integer main return. Nah
Segitu paling penjelasannya. Lanjut kita ke demonya. Nah, di sini kan daftar stasiun. Misalnya dia milih kan harus dari satu. Nah, contohnya satu. Nah, terus pilih nomor stasiun tujuan. Stasiun tujuan dari mana? Misalnya ke Gambir dari tadi 4. Masukkan jumlah tiket, misalnya 3 lah. Nah, harga muncul premium. Terus pilih nomor kelas 1 sampai 3, karena kan 3 gak ada ya. Jadi paling 1 misalnya eksekutif. Nah, eksekutif Gambir semuanya. Ulang lagi Y. Pada pesan lagi Y. Nah, misalnya bukan dari stasiun Cimahi, dia bakalan error. Tuh error. Tekan enter, jadi ngulang lagi. Nah, kayak gitu. 1. Pilih nama stasiun tujuan. Nah, ini misalnya kita satu lagi, error lagi tuh. Enter lagi, set, ulang lagi. 1 misalnya sampai Surabaya 6. Jumlah tiketnya misalnya 0 tadi, set. Nah, error. Jumlah tiket harus lebih besar dari 0. Tekan enter, ulang lagi. Nah, 1 misalnya kita ke Surabaya, masukkan jumlah tiketnya misalnya 1 aja deh. Nah, cuma ada 2 dari Cimahi ke Surabaya itu, cuma ada 2 eksekutif dan premium. Misalnya yang kelasnya 3, nah yang kelas tidak valid atau tidak tersedia di rute ini, tekan enter lagi dan ngelupnya ke awal lagi gitu. Jadi ya 1 ke 6, jumlah tiket 1. Misalnya 4, ya pastilah error, tadi juga 3 error. 1 dah. Ini pada intinya kayak gini, langsung end. Terima kasih, program selesai. Enter lagi, selesai. Sekian presentasi tentang kode C++ saya, tugas akhir kode C++ saya. Terima kasih untuk yang sudah memperhatikan. Terima kasih juga untuk atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau bila ada salah pemahaman atau ada salah kata pemahaman. Siapa tahu tadi ada beberapa yang salah juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.